Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dimas Yudi Wicaksono MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ilham Fahrozi dan rekan saya yang bernama Saharani Aisyah. Di video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu mengenai pengembangan media pendidikan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Saharani Aisyah. Kepada Saharani, saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian dari media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab artinya perantara dan pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Adapun secara terminologi, istilah beberapa tokoh mengemukakan pengertian media pembelajaran. Yang pertama menurut Gagne, menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dan lingkungan. Kemudian yang kedua menurut Gerlich dan Eli, mengatakan media adalah manusia atau kejadian yang mengembangkan suatu kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Kemudian yang ketiga ada Martin dan Brick, mengatakan bahwa media pembelajaran mencangkup semua sumber dan diperlakukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Materi yang kedua yaitu pemilihan media pembelajaran kriteria. Pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua, media harus tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prinsip generasinya. Kemudian yang ketiga ada media harus praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak terdapat waktu, dana, dan sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu yang lama bukanlah jaminan sebagai media terbaik. Kemudian yang keempat, ada media harus dapat digunakan guru dengan baik dan terampil. Yang kelima, mutu teknis pengembangan visual baik gambar maupun fotografi. Yang keenam, media yang digunakan harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Kemudian yang ketujuh, media yang digunakan harus dapat menunjang dan membantu pembelajaran siswa terhadap pembelajaran tersebut, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun peranan media pembelajaran yaitu yang A, memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita sehingga berfungsi secara optimal. Kemudian, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa dan peserta didik. Kemudian, memungkinkan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dan lingkungan. Yang selanjutnya memiliki keseragaman pengamatan, membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Kemudian memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh sesuatu yang konkret maupun abstrak. Yang terakhir memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. Materi yang terakhir yaitu pengembangan media pembelajaran. Di sini ada yang pertama media berbasis visual. Visual, pesan informasi atau konsep ingin disampaikan para siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti foto gambar, ilustrasi, sketsa, gambar garis grafik bagan, dan gabungan dari dua bentuk atau unsur-unsur visual yang harus dipertimbangkan. Nah, yang dipertimbangkan itu adalah yang pertama kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu pada jumlah elemen yang tergantung dalam suatu visualisasi. Kemudian yang kedua ada keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen
visual ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang kesederhanaan mungkin, namun seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Kemudian yang keempat ada bentuk atau pola yang dipilih sebaik menempati ruang penayangan. Ia memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruh simetris. Kemudian yang kelima ada bentuk. Bentuk yang aneh atau asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, memilih bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan informasi atau isi perlu diperhatikan. Kemudian yang keenam ada tekstur. Tekstur adalah unsur-unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. Yang terakhir ada warna. Warna digunakan untuk memberikan kesan pemisahan atau penekanan atau untuk membangun keterpaduan. Yang kedua ada media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Kemudian yang ketiga ada media berbasis komputer. Media pembelajaran terdapat berbagai persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan awal pengelola pengajar berbasis komputer. Yang pertama, perangkat keras dan lunak, kemudian teknologi yang sangat cepat. Yang ketiga, pembuatan program yang rumit. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah dipaparkan adalah yang pertama yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perlu direncanakan dengan baik. Model perencanaan penggunaan media yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis karakteristik kelompok sasaran. Yang kedua, menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih motivasi atau merancang. Yang keempat, mengevaluasi proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi pemaparan makalah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.